Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Rulan dan pengawas perawatan, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan hari ini. Seperti biasanya, Bapak Ibu ya, dan rekan-rekan yang berbahagia, kita rutin setiap bulan itu mengadakan pendidikan kesehatan untuk pasien dan juga untuk keluarga pasien. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pasien tadi maupun keluarganya, yang pertama yaitu mengenai cuci tangan ya, Bapak Ibu ya, jangan lupa setiap akan hadir untuk pasien supaya bisa melaksanakan cuci tangan dengan 6 langkah. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di tempat-tempat cuci tangan itu ada ya, ada gambarnya. Atau masih ingat dengan yang sudah diajarkan pada saat itu ya oleh tim PPI Rumah Sakit Unbaras. Untuk lebih detailnya ya nanti mungkin bisa dilihat di video-video pembelajaran tentang bagaimana cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan menurut standar WHO. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan oleh pasien maupun keluarganya, terutama akses untuk kesinambungan pasien-pasien cuci darah, terutama akses simino. Nah ini, karena simino itu bisa kita katakan jantungnya cuci darah itu ya simino itu. Kalau siminonya rusak, maka untuk aksesnya itu akan mengalami kesulitan ya Bapak Ibu ya, Usurojo ya. Jadi perlu dijaga ini akses simino bapaknya dengan latihan. Walaupun sudah lama cuci darah, di sini ada yang sudah hampir 10 tahun ya Pak William ya. 5 tahun lebih. Oh 5 tahun, 5 tahun lebih, lebihnya 5 tahun Bu ya. Dan mungkin masih ada lagi yang cuci darah sudah lama. Pak Erik ini juga sudah hampir 5 tahun Pak ya. Nah ini alhamdulillah Pak Erik ini karena rutin latihan. Masih latihan dengan bola ya Pak Erik ya? Masih ya. Pak William juga masih latihan ya, sehingga seminanya itu tetap bagus ya, bisa dipakai. Karena itu nanti kaitannya dengan bagus tidaknya hasilnya kita cuci darah. Nah, kalau siminonya bagus, cuci darahnya akan lebih bagus lagi. Tetapi kalau siminonya tidak bagus, maka cuci darahnya juga akan mengalami kesulitan karena harus lewat femoral atau pasang CDR terlebih dahulu supaya lebih mudah. Jadi supaya ini tidak terjadi, siminonya itu harus betul-betul dijaga supaya desirannya itu tetap kuat ya. Untuk menjaga supaya simino bagus itu ya, kalau pagi hari bangun tidur itu dirasakan, didengarkan, diraba siminonya masih bagus atau tidak. Kemudian ada pembengkakan atau tidak, ada kemerahan atau tidak, semuanya dilihat. Kalau misalnya terjadi bermasalah, segera konsultasikan dengan dokter yang bersangkutan, atau bisa dikonsultasikan dengan dokter Wulan, atau bisa dikonsultasikan dengan dokter Taruna, atau bisa dikonsultasikan dengan kami yang sehari-hari ketika Bapak Ibu cuci darah itu menunggui Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua ya. Kemudian nanti kita sampaikan. Kemudian yang ketiganya yang perlu diperhatikan, makan dan minumnya itu supaya diperhatikan, terutama ya gizinya dan banyak sedikitnya makan, karena ini juga akan mempengaruhi HB dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau makannya bagus, itu HB-nya akan bagus, tapi kalau makannya kurang, itu HB-nya juga akan kurang. Kemudian hindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan sakit perut. Contohnya, ya kan, makan kemudian cabai setannya itu 1 sendok, nah itu pedas sekali itu, sehingga perutnya mules-mules, akhirnya diare. Nah ketika diare itulah
bisa menyebabkan hipotensi, karena hipotensinya itu bisa menyebabkan si minonya itu juga bisa mati. Nah, jadi hati-hati dengan makanan. Kemudian ada nutrisi yang bisa membantu untuk status gizi bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama Nefrisol D ya. Itu Nefrisol D itu ada disediakan di apotek kita. Itu kalau diminum rutin itu bagus. Nah, itu ya, itu untuk makanan. Kemudian yang keempatnya, supaya bisa menghindari buah-buahan, karena buah-buahan itu hampir semua buah-buahan itu mengandung kalium. Memang kalium itu baik ya, kalium itu baik untuk kesehatan jantung, untuk kesehatan otot, untuk kesehatan saraf. Tetapi jumlah kalsium yang besar di dalam tubuh pasien, khususnya pasien yang cuci darah, itu tidak bisa dibuang. Karena ginjal itu menjaga normalnya kalium di dalam tubuh. Ketika kaliumnya itu berlebihan, maka akan terjadi gangguan-gangguan impuls saraf di dalam tubuh pasien, khususnya jantung. Kalau dia kaliumnya terlalu tinggi itu, jantungnya berdetaknya itu terlalu cepat. Kalau ini tidak ditangani segera, nanti akan cepat terus cepat. Dan lama-lama itu otot jantungnya itu akan capek. Ketika otot jantungnya itu akan capek dan tidak tertangani dengan baik, maka akan terjadilah henti jantung. Dan kalau sudah henti jantung, itu terjadi namanya kematian. Makanya jangan sampai buah-buahan ini dilanggar, kemudian dimakan semaunya sendiri. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya, khususnya yang pasien darah, kalau ingin makan buah-buahan sekedar nyicip saja, itu sebaiknya itu tahu kandungan kalium normalnya di dalam tubuh. Kalau tidak tahu kalium normalnya di dalam tubuh, padahal di situ kaliumnya tinggi, makan mangga 1 kilo, kemudian makan belimbing 1 kilo, kemudian makan apa lagi? Pil 1 kilo, akhirnya kaliumnya tinggi. Nah, ketika kaliumnya tinggi, masuk ke UGD. Begitu masuk UGD, nggak bisa diapa-apain, sesak napas, jantung berdebar-debar, tensinya tinggi. Akhirnya dokternya itu harus segera dilaksanakan sito cuci darah ini. Sito cuci darah, dari itu sering ada pasiennya seperti itu, ya kan? Kebetulan pasiennya nggak datang ini, ya kan? Sudah kita marah-marah juga itu pasiennya itu. Ya kan, jadi kaliumnya tinggi, nyesek, akhirnya tengah malam itu hati. Nah, itu terjadi. Kemudian selanjutnya yang kelima, bapak-bapak ibu-ibu tentunya setiap hari itu sering diberikan obat-obat suntik ya, baik itu neurobion, baik itu farbion, baik itu neurosambe. Nah, di dalam obat tersebut itu ada kandungannya B1. Kenapa itu harus diberikan kepada pasien HD? Karena ketika HD berjalan, selain yang terbuang itu kurium kreatinin, itu juga B1-nya itu terbuang. Jadi B1 yang masuk ke dalam tubuh pasien ketika selesai sejarah itu sebagai pengganti atau substitusi, sebagai pengganti ketika pasien itu selesai HD, B1-nya berkurang, kemudian ditambah B1. Makanya bapak-bapak ibu-ibu jangan lupa ya, selalu bawa itu ya, selalu bawa. Itu di apotek itu juga tersedia, ada neurobion, ada farbion, ada neurosambe, dan ada produk-produk yang lainnya yang isi kandungannya B1. Kemudian yang terakhir, bapak-bapak ibu-ibu yang tidak kalah pentingnya, ternyata kita tahu bahwa fungsi ginjal itu yang utama itu ada 3. Jadi yang pertama itu mengatur tekanan darah, yang kedua itu mengekspresikan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, dan yang ketiga yang paling penting, fungsi ginjal itu adalah memproduksi hormon eritropoietin. Nah, hormon eritropoietin ini bersama-sama dengan sumsum tulang belakang itu membentuk sel darah merah atau hemoglobin. Makanya pasien-pasien yang selalu diberikan eritropoietin itu hampir tidak pernah tambah darah atau hampir tidak pernah transfusi darah. Ini karena apa? Karena kontinu terus-menerus teratur diberikan eritropoietin. Coba kita tanya dengan Pak William.
Pak William itu terakhir transfusi kapan Pak? Terakhir transfusi sudah 2 tahun yang lalu ya. Nah, sudah 2 tahun yang lalu terakhir transfusi. Setelah itu Pak William tidak pernah transfusi lagi. Karena apa? Karena Pak William selain diberikan vitamin yang tadi saya sebutkan yang ada kandungan B1-nya, sehingga makan juga jadi banyak ya Pak William ya. Terus yang kedua, Pak William itu selalu diberikan hormon eritropoietin yang diberikan atau disuntikan nanti setelah selesai. Termasuk Pak Reki ya, Pak Reki juga sudah hampir 2 tahun juga Pak ya, nggak pernah transfusi darah. Nah ini Pak Reki ini nggak pernah cuci darah salah satunya karena rutin menggunakan epoetin Pak ya. Nah epoetin di situ ada yang pakai namanya hemapo ya. Kalau Pak William itu sukanya hemapo ya, karena warnanya merah menyala ya, jadi bikin bersemangat. Nah, itu. Kemudian kalau Pak Erek itu selalu menggunakan apa Pak sekarang? Renogen. Renogen. Nah itu juga sama, itu renogen yang dipakai oleh Pak Erek itu juga sama, itu bentukan dari eritropoietin. Itu hanya mereknya dan isinya itu eritropoietin. Sehingga hampir 2 tahun ini Pak Erek itu nggak pernah yang namanya transfusi. Dan ketika pasien itu tidak menjalani transfusi, tubuh itu akan menjadi lebih enak. Kenapa? Karena tidak ada benda asing yang selalu masuk ke dalam tubuhnya. Ketika pasien itu transfusi, kan sama aja memasukkan benda asing ke dalam tubuh pasien. Nah ini jadi dihindari, kalau bisa itu transfusi itu dihindari. Ya Pak Tan Leong ya. Nah Pak Tan Leong ini kalau nggak salah baru bulan kemarin transfusi ya. Nah, untuk menghindari supaya tidak transfusi, diusahakan Pak Tan Leong ini bisa secara rutin itu menggunakan epoetin. Epoetinnya itu monggo silakan, mau pakai merek apa aja. Di rumah sakit luar itu disediakan. Hemapo disediakan, Renogen disediakan. Kalau perlu produk yang lain juga nanti disediakan. Dan barangkali untuk siang hari ini kita ada mau sharing dengan salah satu produk epoetin, dan produk ini ada di apotek kita, dan produk ini juga sudah sebagian pasien yang menggunakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.